Sampai pernah tuh mic aku tuh getar-getar, tau nggak? Saking deg-degan. Iya, kan jadi MC ya. Jadi micnya tuh getar-getar. Aku tuh, aduh gimana ya. Jadi aku harus cari cara biar micnya tuh nggak getar. Jadi aku biar nggak deg-degan gitu. Halo guys, kembali lagi di Hope Studio Podcast bareng aku Kirana. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, teman aku sendiri yang sekarang lagi PKL di RBTV. Boleh dong Mbak Cantik perkenalan diri dulu? Halo semuanya, aku Anissa. Kebetulan aku PKL bener di RBTV, tepatnya di Amikom gitu ya. Nah, aku tuh satu sekolahan sama Kirana, cuman kita beda tempat PKL ya. Nah, aku boleh nggak sih kalau ceritain PKL ku tuh ngapain aja di situ? Boleh, silakan. Nah, di situ tuh aku ada dibagi menjadi 4 divisi dan juga ada produksi siaran TV gitu kan. Nah, di situ juga dikasih ada 3 program. Kebetulan di 3-tiganya itu aku jadi presenternya gitu. Widih, tiga-tiganya tuh. Iya, di 3 program ada bioskop indie, terus feature, dan satu lagi sekolahku. Berarti sering dong? Sering, ya itu Widih. 3 kali. Semoga nih ya, mana tahu besok udah gede jadi presenter berita Amin, TV. doain ya semuanya teman-teman. Gimana nih rasanya PKL di RBTV? Ya senang, kita juga banyak tahu ilmu yang kita nggak tahu sebenarnya di situ, di televisinya tuh ngapain aja kita jadi tahu kan gitu. Jadi mengulik sesuatu yang baru ya. Benar Sama sih sebenarnya sih sama sebenarnya sama di sekolah kita belajarnya tuh sama, jadi nggak kaget-kaget banget gitu. Gimana kabarnya ini, kita udah 3 bulan gak ketemu nih. Kangen dong. Padahal kita satu lokasi kan ya. Sama-sama Jogja ini loh. Iya, tapi bahkan kita satu wilayah ya. Tapi kita nggak pernah ketemu. Saking Jadi, sibuknya PKL. benar banget. Tadi berjalannya gimana? Macet Karena gak? siang itu ya, jadi panas banget. Kebetulan ojeknya tuh pinter nyari jalan, jadi nggak macet. Alhamdulillah. Tapi nanti pulangnya gimana nih? Kan sore nanti pulangnya ini. Iya, nggak apa-apa sih, anterin aja ya Mbak. Nih, sebelum aku masuk ke tema podcast hari ini, aku boleh gak sih jelasin tentang kamu yang pas di sekolah? Boleh banget dong, boleh. Jadi guys, aku sama Nisa kan sekelas nih. Kalau misal dulu nih ya, aku cerita nih ya. Kalau misal lagi di sekolah lagi ada acara pengajian, P5, 17-an atau lomba-lomba gitu, biasanya yang jadi MC itu siapa? Nisa. Terus juga nih, dulu pernah Nisa itu jadi presenter berita sekolah. Sama kalau nggak salah kamu pernah ikut LKS ya? Bener, aku ikut LKS. Boleh dong ceritain di LKS tuh kamu ngapain aja? Terus pengalaman apa aja sih yang kamu dapat pas ikut LKS? Jadi aku ikut LKS tuh kan 2 kali ya, di kelas 10 sama kelas 11. Karena di kelas 10 tuh baru sekolah 6 bulan langsung diikutkan seleksi Langsung LKS. banget itu? Iya, jadi benar-benar kita tuh belajar dari nol. Kita nggak tahu, kita kan belajarnya baru ke basic kamera gitu kan. Jadi belum masuk ke gimana cara kita menjadi penyiar yang baik gitu. Jadi belum ada materi. Jadi kita belajar benar-benar dari nol. Mulai dari gimana cara mengoperasikan kamera sesuai prosedurnya, terus kita juga benar-benar latihan bikin naskah berita itu dari nol. Jadi kita juga belajar tahu tentang soft news dan juga hard news, gimana cara pembawaannya, terus gimana mimiknya, intonasinya itu beda-beda. Terus kita juga belajar VO, terus banyak banget sih sebenarnya ya belajarnya di situ. Nah, karena kita tuh sempet beda ya dari pas waktu kelas 10 ini, aku beda. Jadi kayak yang udah disiapin awal mateng-mateng, ternyata itu berantakan semuanya. Jadi kita ubah lagi naskahnya dari awal, kita rombak, jadi kaget. Nah, Berantakannya tapi, itu kenapa? Iya, karena dulunya tuh bapak yang mau diwawancarai itu mertuanya meninggal. Jadi bukan karena nggak mau ya? Iya, jadi benar-benar beda, nggak sesuai rencana awal gitu. Jadi kita putar otak gimana nih caranya biar kita tetap bisa ikut lomba di hari itu gitu. Tapi alhamdulillah ya tetap dapat juara. Berapa tuh? Sepil dong. Dapat juara 3, aduh malu. Alhamdulillah. Seenggaknya bisa membawa nama baik sekolah. Iya, alhamdulillah. Berarti itu pas ikut LKS pertama hampir mirip ya sama pelajaran sekolah? Wah, mirip banget, banyak banget yang sesuai sama materi yang udah diajarin di sekolah. Kebetulan kan kita jurusannya broadcasting ya. Jadi kita tuh nggak jauh-jauh dari situ.
Berarti nih kalau misal di kelas kita udah belajar ini, pas latihan LKS-nya tuh dikembangin lagi apa sama persis? Dikembangin, jadi kita lebih tahu dari teman-teman kelasnya. Jadi teman kelas tuh hanya tahu kayak basicnya aja, kita udah memperdalam itu. Berarti lebih tahu ya? Bisa dikatakan begitu. Udah banyak nih pengalaman kamu nih di dunia pergituan lah ya. Banyak, aku kan juga ikut kan di sekolah itu biasanya jadi MC, terus ada presenter, reporter, dan di desa aku juga nggak diikutkan ya, kayak dipanggil buat jadi MC gitu di acara-acara desa gitu. Nah itu awal mula kamu buat milih ke dunia public speaking itu gimana sih? Awalnya aku tuh iseng, tau gak sih, aku tuh SMP sering baca buku tapi pakai intonasi yang benar. Tahu nggak? Berarti dikasih nada gitu? Iya, dikasih nada. Jadi nggak salah-salahan baca. Jadi kalau ceritanya tuh sedih, aku ikut sedih gitu cara bacanya. Jadi yang merasakan, yang mendengar tuh bisa merasakan, oh ini ceritanya gini gitu. Nah, sering tuh kan aku terus dilihat sama guru. Jadi kayak waktu SMP tuh sering banget itu yang jadi protokol Anissa aja gitu. Belajar dari situ ke bawah sampai aku SMK. Sebenarnya tuh aku nggak mau sekolah di SMK kita kan, cuman karena ada satu yang jadinya aku sekolah di situ. Tapi kebetulan banget aku jadi bahagia karena gimana ya, hobi aku tuh di situ, bakat dan minat aku tuh di situ. Bisa mengembangkan lagi berarti ya? Bener banget. Jadi aku sekolah di situ tuh kayak enggak, sebenarnya aku tuh kan pengen ke akuntansi di SMK sebelah. Cuman aku dimasukin ke situ sama bapak aku. Emang maunya di situ apa gimana? Enggak di situ sebenarnya sih, karena deket aja kan sekolahnya di situ, gratis juga. Sekolah Karena kita kan itu. gratis. Iya, benar. Udah sampai gitu. Tapi enggak, karena gratis juga kualitasnya enggak yang main-main juga ya, tetap gurunya tuh benar-benar berkualitas. Gurunya ngajarin sampai muridnya tuh benar-benar bisa. Buktinya kamu bisa jadi kayak sekarang. Amin ya Allah, Masya Allah. Mana tahu kamu bisa berkembang lagi dengan PKL di RPTV. Iya, ini sambil caper sama yang punya produksinya Biar biar bisa ditarik direkrut. ya? Iya, Waduh. bener. Semoga bisa ya. Amin. Nah, di balik kesuksesan dan kelancaran acara yang selama ini Nisa alami, pasti banyak dong hal yang harus dikuasai dan harus dikejar dari awal. Boleh dong di-spill? Yang dikuasai apa ya? Percaya dirinya dulu gak sih? Jadi percaya dirinya di depan kamera, terus kita bahasanya juga gak sih, kayak ngomongnya itu biar lancar tuh gimana. Kan kalau jadi presenter, host, MC dan sebagainya itu kan harus banyak menguasai kosakata ya. Ya sebenarnya aku tuh belum pinter-pinter banget, tapi alhamdulillah sudah sedikit menguasai tentang itu. Yang dikejar dari awal apa ya? Gimana caranya biar jadi presenter, itu aja sih. Nah, itu cara kamu gimana biar bisa jadi presenter tuh gimana? Aku belajarnya otodidak, Mbak. Di Jadi rumah? belajar sendiri, iya. Jadi kayak lihat presenter-presenter di TV terus aku peragain gitu. Nah, teman-teman, setelah kalian denger nih percakapan kita, jadi udah pasti tahu dong topik podcast kita pada hari ini, yaitu gimana caranya membangun kepercayaan diri dan juga menguasai public speaking. Percaya diri itu sendiri kan penting ya bagi kita ya. Benar-benar. Soalnya nih kalau misal kita butuh bantuan, terus kita kok takut buat minta tolong sama orang, kan jadinya kita yang susah. Benar. Terus kalau aku boleh tahu nih, gimana sih cara versi kamu tersendiri buat membangun kepercayaan diri itu? Membangun kepercayaan diri. Tapi emang dari kecil aku tuh pede ya. Jadi ya aku nggak malu buat bertanya, dan setiap ada kesempatan aku ambil. Jadi misal ada nih, kemarin kan juga di PKL-anku itu ditanya siapa yang mau jadi presenter, aku langsung angkat tangan. Jadi aku nggak akan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang ada gitu. Jadi buat aku belajar, walaupun awalnya tuh aku nggak bisa, tapi kalau nggak dicoba kapan lagi gitu kan. Jadi sambil mencoba sambil belajar gitu kalau aku. Kalau pas ditanya kayak gitu nih, kan kadang banyak orang tuh yang kayak mikir dulu, aduh aku pengen tapi kok takut. Kalau kamu gimana nih? Mikir kayak gitu dulu apa langsung kayak dengan langsung tegas? aku ambil aja. Widih. Jadi kayak karena impianku jadi presenter itu ya, jadi aku harus mencari gimana caranya biar
orang-orang tuh tahu aku bisa, orang-orang tuh tahu aku kalau ada kesempatan, oh itu aja, Anissa aja. Jadi kan kita agak famous gitu ya kalau sering. Ya gitu sih tujuanku. Semua orang kan pengen berkembang nih. Aku mau tanya dong, motivasi apa sih yang kamu dapat atau kamu cari buat memperdalam public speaking? Aku diyakinin sama guru-guru aku. Karena aku kan sering mencoba nih ya. Kebetulan lingkungan aku tuh pada ngedukung. Jadi teman-teman aku, guru aku, keluarga, sama orang-orang terdekat aku tuh ngedukung, kamu tuh bisa. Kamu pasti bisa. Kamu harus jadi ini. Ya udah, aku coba. Aku harus bisa. Aku nggak boleh mematahkan karena udah disemangatin gitu ya. Jadi harapan mereka tuh pasti besar banget. Jadi aku nggak boleh matahin harapan mereka gitu. Banyak gak sih keraguan dalam diri kamu setelah diyakini semua orang gitu loh? Kayak kan mereka ngiyakini nih, Nisa kan bisa gitu. Kamu ada keraguan dalam diri kamu gak sih? Gak pernah, karena aku sepercaya diri itu. Berarti udah matang nih dalam lubuk hati ya? Bener. Pas awal mula kamu nyoba ngomong di depan umum nih, awal-awal banget, gimana sih perasaan kamu? Kayak awal banget nih. Ya tentunya deg-degan ya, semua orang itu pasti merasakan itu, deg-degan. Sampai pernah tuh mic aku tuh getar-getar, tau gak? Saking deg-degan. Iya, ya? jadi itu berarti mic-nya kamu pegang? Aku pegang, kan jadi MC ya. Jadi mic-nya tuh getar-getar, aku tuh aduh gimana ya. Jadi aku harus cari cara biar mic-nya tuh gak getar, jadi aku biar gak deg-degan gitu. Itu gimana tuh caranya? Caranya kita tuh harus kuasai materi. Jadi aku setelah belajar dari itu, aku tuh malamnya setiap misal ada acara gitu, aku malamnya tuh menguasai materi apa aja yang akan dibahas di hari besok. Terus aku latihan juga gimana cara ngomongnya, terus belajar di depan kamera juga. Di depan cermin. Iya, jadi biar nggak grogi gitu. Terus kita juga harus awalnya tuh sempetin bercanda. Jadi kalau kita nggak kuasain suasana sama audiens, itu kita bakal kayak mereka tuh fokusnya tuh tegang. Jadi bikin kita deg-degan. Jadi kalau bisa kita tuh harus bikin suasana di situ tuh jadi asik, seru gitu. Jadi penonton, audiensnya tuh nggak tegang, jadi nggak bikin kita deg-degan gitu. Jadi disambi bercanda. Berarti itu kita walaupun kitanya juga deg-degan nih, kita harus bisa. Kita harus bisa. Nggak boleh kalau kita tuh kelihatan deg-degan. Ya itu intinya kita harus cairin suasana, entah itu ajak bercanda, kenalan sama audiens atau tebak-tebakan sama audiens. Itu kan suasananya jadi lebih seru kan. Jadi kita juga kayak lebih deket sama audiens gitu. Dalam kesuksesan kamu selama ini nih ya, banyak gak sih orang yang iri? Ya alhamdulillah enggak banyak, tapi ada. Itu secara langsung kamu tahu apa tahu dari orang nih? Tahu dari orang dong. Kalau tahu secara langsung belum ada kan. Mereka mungkin nggak sekelas aku. Waduh, rendah ya gitu ya? Enggak gitu sih sebenarnya, kayak belum ada sih sejauh ini. Cara kamu ngadepinnya gimana tuh? Karena aku orangnya tuh bodo amatan, jadi nggak peduli. Selagi itu ngomongnya nggak di depan aku, ya nggak peduli aku, bodo amat. Terus jadi ini tuh motivasi. Kalau aku segini aja mereka udah iri, apalagi kalau aku lebih dari itu gitu. Jadi aku jadiin motivasi. Berarti kamu selalu memegang motivasi itu? Bener. Kalau kamu tahu ada orang yang ngomongin kamu gitu? Aku segini aja mereka iri, apalagi aku jadi presenter, jadi orang terkenal, orang besar gitu kan. Ya menyala. Aduh gitu. Pernah gak sih ada kamu dengar kalimat dari orang yang bikin kamu tuh kayak ngerasa pengen berhenti ke public speakingnya gitu? Enggak, sejauh ini belum ada. Malah alhamdulillah karena lingkungan aku baik-baik gitu ya. Semua teman-teman aku support, guru aku support, keluarga aku juga support, dan alhamdulillah, dan semoga nggak ada gitu. Kalau dari keluarga nih, peran orang tua sendiri dalam kehidupan kamu yang khususnya tuh menjurus ke public speakingnya itu gimana? Ngedukung banget. Bahkan kalau misal aku mau sekolah ke ini kayak kursus gitu, aku dibolehin, dibiayain. Dan itu kan sempat aku ikut LKS itu kan. Dan impian aku tuh besok bakal juara 1 karena kita udah nguasai materi, dan ternyata di situ tuh berantakan semuanya. Jadi kita ubah dan juara 3 tadi, tapi masih tetap diberi apresiasi. Nggak apa-apa, besok bisa, coba lagi gitu. Jadi dukungannya tuh benar-benar besar. Walaupun aku mungkin di situ gagal, nggak sesuai sama rencana awal, tapi mereka tuh tetap support. Jadi nggak pernah, kamu nih gimana sih? Nggak pernah. Itu pas LKS tadi itu ya? Iya. Yang kan berantakan tuh. Itu perasaan kamu gimana pas
tahu kalau kan itu apa narasumbernya nggak bisa tuh. Perasaan kamu langsung gimana, kayak down kah? Aku bingung, down, benar-benar gak tahu ini harus gimana ya. Kalau puter naskah kita juga bingung, mulai dari awal kita kan gak ada prepare ya. Ngulur waktu juga Iya, ya pasti ya. waktunya itu kan dikasih waktu ya sampai siang. Jadi wah ini gimana, berantakan semuanya, jadi tidak sesuai yang diinginkan. Ya, tapi alhamdulillah ya bisa teratasi. Alhamdulillah. Selama kamu jadi public speaker, gimana, apa manfaat, bukan manfaat ya, lebih ke hal apa sih yang kamu dapetin selama kamu menjadi public speaker? Banyak banget. Yang nomor satu tuh famous. Jadi orang-orang tuh pada tahu, oh itu yang jadi MC Mbak Nisa ya gitu. Kalau di sekolah kan, jadi kemarin jadi MC ya gitu. Di desa juga kayak gitu. Jadi sering dipanggil Lebih. buat acara nggak? Sering berarti? Iya, pasti selalu dikaitkan sama acara-acara sekolah gitu kalau jadi public speaker. Dan juga apa lagi ya? Banyak kita juga dapat ilmunya tuh banyak banget loh. Jadi yang aku belum pernah tahu cara bikin naskah berita tuh gimana, cara kita nyesuaiin soft news sama hard news gimana. Kan kalau hard news sama soft news itu kan beda. Kalau hard news itu kan lebih ke beritanya tuh kita serius gitu kan. Kalau soft news kan kita ada bercandanya gitu, biar seru gimana ngajak penonton gitu kan. Jadi kita lebih tahu. Terus aku juga tahu gimana VO yang bener, intonasinya gimana, cara ngomongnya. Terus banyak banget sih. Tapi nomor satunya famous. Boleh nggak sih share mungkin satu pengalaman atau dua pengalaman kamu selama menjadi public speaker, entah itu bahagia kah atau sedih? Pengalaman bahagia ya, yaitu dapat juara. Terus dipercaya, kayak ya kalau ada acara itu selalu aku dikaitkan kan. Jadi aku lebih, berarti mereka tuh percaya kalau aku tuh bisa gitu. Itu bahagia. Kalau sedih apa ya? Sejauh ini belum ada. Berarti udah banyak banget nih pengalaman yang kamu dapetin. Alhamdulillah banyak banget. Kita dapat ilmu, dapat benefitnya banyak banget sih. Pernah nggak nih diundang ke acara terus dibayar gitu loh? Pernah nggak? Belum ya, kayak kalau disuruh VO itu kan biasanya kakak kelas tuh kan ada kayak tugas. Nah itu kan butuh kayak VO gitu ya. Nah aku tuh disuruh jadi ngisi suaranya dan itu dikasih uang. Mulai dari hal-hal kecil nih. Iya. Ya mana tahu besok bisa dapat uangnya yang lebih. Iya, kemarin juga jadi MC itu kan dibayar ya. Kamu tahu nggak? Yang mana? Iya, yang P5. Oh itu dibayar. Iya. Berarti kalau Dikasih misal uang. pas pengajian kan Dikasih sholawat. makan. Oh. Berarti kalau pas P5 kan sering tuh ya, P5 kan biasanya kamu, seringnya kamu, berarti dibayar. Ada satu dibayar, kadang enggak, dikasih makan tapi sih. Alhamdulillah masih Ya dikasih kalau nggak makan dikasih ya daripada gimana enggak kan? sih. Iya. Nah teman-teman, jadi kita dari tadi kan udah banyak banget nih ngomongin tentang manfaat, pengalaman. Nah sekarang kita mau bacain komen-komen orang yang masih penasaran dalam dunia public speaking. Oke, kita bacain yang pertama dari Vito Jocelyn. Sebagai pemula dalam belajar public speaking itu kan pasti nggak akan terlepas dari yang namanya belibet. Nah dari kakaknya sendiri nih, gimana tipsnya agar kita terhindar dari yang namanya belibet? Sering banget tuh pasti. Aku juga awalnya gitu, tapi karena sering latihan, jadi aku setiap hari itu nggak latihan. Awalnya itu pas semangatnya itu aku latihan terus. Jadi setiap ada buku bacaan aku baca pakai intonasi. Apapun itu Jadi bukunya. apapun itu tulisannya itu aku baca pakainya intonasi yang benar dan bagus gitu. Jadi aku belajar dari situ. Jadi kan kita lebih menguasai banyak kosakata ya. Terus lebih lancar. Nah, itu sih sebenarnya. Kita tuh harus sering-sering latihan baca. Kalau pas kamu kan baca buku kan pakai intonasi tuh, itu tuh kamu nyari video dulu kah dari entah dari sosial media apapun, nyari dulu apa langsung dalam pikiran kamu bisa ngomong menggunakan intonasi itu gitu loh? Ya karena kita sesuaiin juga ya. Misal kita bacanya cerita sedih, kita harus gimana caranya biar penonton tuh ngerasain sedihnya juga gitu. Jadi harus belajar waktu sedih tuh gimana bacanya, waktu bahagia tuh gimana, seru gimana, itu kan sendiri-sendiri gitu. Lihatnya Jadi- juga dari YouTube. Berarti sering nggak sih pas awal-awal itu Apa? sering lihat YouTube? Ya 1-2 kali iya. Jadi aku lebih sering ke lihat TV gitu loh. Kayak baca berita itu kan ada. Oh iya. Ya itu. Berarti seringnya lihat situ. Kalau lihat YouTube boleh
Boleh nggak sih? Kamu masih ingat nggak channelnya gitu? Lupa ya, dari kelas 10. Berarti intinya kalau misal lagi mau nyari yang kayak gitu, carinya gimana tuh? Biar mungkin teman-teman bisa niru nyari gitu loh. Oh, aku ada belajar juga dari kayak karakternya Najwa Shihab Oh, itu. oke, Terus oke. Prilly itu juga pinter kan. Banyak sih rekomendasinya itu dari situ sih aku. Di TikTok juga banyak. Banyak banget malah. Heeh. Bisa nanti kalian cari-cari sendiri juga ya. Iya. Jadi buat Vito Jocelyn itu ya tadi ya tips biar nggak belibet. Iya, latihan terus setiap hari. Apapun bacaannya dibaca pakai intonasi yang benar. Yang kedua ada dari Dava Hani Firdaus. Mau tanya Kak, seberapa penting sih peran public speaking di kehidupan sehari-hari? Sama penasaran, public speaking itu berlatihnya dengan cara apa aja ya? Jujur malu waktu terbata-bata ketika di depan umum. Ini mirip nih sama yang Jocelyn nih. Gimana tadi? Tadi yang pertama, seberapa penting sih peran public speaking di kehidupan sehari-hari? Pentingnya tuh kalau misal kita katanya nih ya, kata guru aku, kalau kita misal mau ketemu HRD, kita lebih lancar enggak sih waktu Iya. diwawancarai gitu kan. Jadi dia lebih ngelihat kita tuh, oh ini bisa nih gitu. Terus juga ngomong sama orang lain kan juga jadinya tuh enak gitu ya. Iya, lebih kelihatan bervalue katanya. Gimana sih kalau misal kamu lagi ngomong sama orang, orangnya itu belibet banget. Gak Kamu apa-apa, gimana aku perasaannya? rangkul. Ya, aku tipe orang yang kalau kamu mau gimana ya? Tadi? Kalau misalkan aku belibet nih orangnya nih, Heeh. terus kamu ngomong sama aku yang kayak setiap ngomong tuh belibet tuh, Nggak apa-apa. awal mulanya gimana? Kalau misal pandangan pertama kamu deh ngelihat aku gitu, Ya aku dulu kayak gitu. Ya udah, aku ajarin gitu biar gimana caranya biar bisa kayak aku. Kalau anaknya mau, kalau nggak mau ya aku nggak maksa. berarti kamu nawarin gitu ya? Kayak kamu kenapa? Santai aja, santai gitu. Jadi jangan kesusu itu namanya apa ya? Buru-buru. Buru-buru. Nah ini yang kedua, ini public speaking itu berlatihnya dengan cara apa aja? Tadi udah sama ya? Iya. Mau dijawab lagi nih? Cara Tadi apa udah aja ya? Oh ya udah. Otodidak. Kita lanjut dari Febri Hanafi. Kalau kita kurang pede dengan berbicara menghadap penonton, cara terbaik mengatasinya gimana tuh? Ya tadi itu latihan. Jadi sebelum hari hanya itu kita harus banget kuasain materi. Terus belajar juga dari depan cermin. Kita harus bayangin aja itu nggak ada orang, terus kita bicara sendiri. Tapi biar kita pede dan apa tadi nggak malu-malu ya. Itu harus nguasain suasana di situ. Harus ajak penonton, entah itu mau bercanda, kenalan atau gimana. Jadi pokoknya bikin penonton tuh ngelihat kita tuh nggak tegang. Jadi kita nggak kaget atau nggak pede gitu sampai mic-nya geter-geter kayak aku tadi pertama. Itu berarti pas pertama-tama banget. Iya, pertama banget. Nah, jadi itu dia keberhasilan dari Nisa yang selama ini Nisa alami ya. Banyak banget sedih, senang udah banyak banget. Terus juga susah-susahnya, seneng-senengnya. Iya. Dan apa perasaan kamu dari dulu sampai di titik ini tuh gimana sih? Selama mengalami semua hal. Semoga aku jadi lebih baik lagi, terus aku bisa mencapai impian aku, planning aku dari awal itu apa, mau jadi apa. Semoga juga dengan aku kayak gini tuh orang-orang pada tahu kalau aku tuh sebenarnya bisa. Cuman itu sih tadi. Pokoknya intinya tuh semangat terus buat aku. Aku nggak boleh nyerah dari kata-kata orang yang iri sama aku. Gitu. Pasti banyak banget nih motivasi ya dari teman-teman, Alhamdulillah. saudara, keluarga. Pada ngedukung sih. Jadi waktu itu kan aku sempat kayak bingung nyari PKL ya, karena hobi aku, bakat dan minat aku tuh di ya kayak gini, di host, presenter, reporter dan lain-lain gitu. Jadi aku kayak kalau studio tuh kurang minat karena itu lebih ke kamera kan. Nah makanya aku pas waktu nggak ada, benar-benar nol, aku nggak tahu mau kemana ini. Ya udah aku ikut temen aku aja di studio. Tapi kata temen aku, jangan Nis, sayang, kamu tuh udah bisa kayak gini, harusnya kamu tuh kamu tuh di TV gitu. Oke lah kalau gitu aku cari. Ketemu tuh di LPTV. Alhamdulillah, jadi aku benar-benar sama kayak yang aku harapin. Gitu. Nah yang terakhir nih ya, mungkin bisa dong ngasih motivasi ke teman-teman semua buat mau memulai sesuatu yang mungkin kan masih banyak nih orang yang takut kayak mikir aku bisa nggak ya, gimana sih caranya biar bisa, boleh dong motivasinya?
nggak lepas-lepas dari berdoa, minta yang terbaik, terus minta support juga dari keluarga, teman-teman, orang-orang terdekat, terus semangat terus buat berlatih, karena kalau kita nggak latihan ya kita nggak bakal lancar. Jadi setiap hari tuh kita harus latihan. Jadi semangat, jangan pernah merasa minder. Kamu tuh bisa, kamu belum mencoba aja, jadi nggak ada kata nggak bisa. Selama kita masih bisa mencoba, coba Harus aja coba. dulu. Setiap ada kesempatan jangan pernah dibiarkan begitu saja. Jadi langsung ambil. Ada kesempatan buat kamu maju, ya kamu ambil. Presentasi, siapa yang mau presentasi? Aku gitu. Harus Walaupun ambil. kita belum tahu resikonya apa. Iya, walaupun kita nggak tahu kan nanti salah atau gimana. Tapi kalau kita nggak nyoba, kapan lagi? Gitu. Nah, jadi itu dia kata-kata motivasi dari Nisa. Semoga kedepannya Nisa jadi bisa berkembang. Amin Dan ya semoga Allah. ini nanti bisa di presenter berita di TV. Amin. Ini semua kalau ada Boleh nih, mau produksi promosi ya. nih. Jadi kalau ada misal TV-TV gitu yang mau angkat aku jadi presenter boleh nih. Boleh. Ini Atau kalau mau aku MC atau apa butuh MC dan segala macam bisa undang aku. IG-nya Boleh. ada kan ya? ada nih Oh, tuh, iya. tuh. Langsung DM Bisa aja. langsung follow aja. Jadi terima kasih ya Mbak Nisa atas Iya. motivasinya juga. Iya, makasih juga loh udah diundang di sini. Dan semoga teman-teman bisa termotivasi atas Amin. kata-kata dari Mbak Nisa. Jadi buat kalian yang masih penasaran nih tentang dunia public speaking atau pengalaman-pengalaman lebih dari Nisa, boleh dong komen di bawah, nanti kita buatin part Part 2-nya. 2-nya. Oke. Oke, kami dari Hope Studio, Kami dari Hope Studio, selamat tinggal. Dadah. Kok selamat tinggal sih? Harusnya kan sampai jumpa. Pamit. Ya. Apa ya? Kata-kata terakhir ya. Oh ya. Mulai ya. Jadi guys, jangan lupa komen biar kami sekokono apa sih ya? Iya. Sekokono. Jadi guys, buat kalian yang mau tahu kelanjutan dari kisah-kisahnya Mbak Nisa atau mau lebih tahu tentang dunia public speaking, boleh dong komen di bawah biar kami buatin part 2-nya. Wah, asik nih kalau ada part 2 ya. Mana tahu kan bisa part 2 nih. Iya. Makanya kalian tuh komen, like, subscribe biar rame dan kita buatin part Oke, 2-nya. betul. Nanti kalau misal rame nih, kita undang lagi dong Mbak Nisanya. Biar kalian bisa lihat nih mbak-mbak yang cantik. Amin, Masya Allah. Makasih udah Oke. diundang di sini. Sekian dari kami di Hope Studio. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.